Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dipastikan akan melaju di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Ridwan Kamil yang memakai baju adat Betawi saat menghadiri HUT ke-79 RI di Istana Negara Ibu Kota Nusantara menyatakan kesiapannya untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta. Partai Keadilan Sejahtera yang telah membuka opsi berkomunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju memberikan sinyal kuat akan bergabung dengan Kim dan akan mengumumkan jagoan di Pilgub Jakarta pada Senin 19 Agustus 2024 ini. PKB pun telah menjalin komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju. Namun, Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar menyatakan keputusan PKB untuk bergabung dengan Kim masih dimatangkan dan akan terjawab pada hari ini. Lantas, benarkah duet pasangan Ridwan Kamil dan Suswono akan meramaikan bursa pencalonan kepala daerah di Jakarta? Tim TV One mengabarkan. Kita nantikan ya sebenarnya apakah memang nanti akan ada deklarasi RK Suswono, karena kan ya selama ini belum ada yang ngomong ke publik ya, apakah memang RK Suswono atau RKS-nya S yang lain begitu, Yang lain gitu ya. S yang di awal atau yang di tengah gitu. Karena kan masih ada lobby-lobby juga. Apakah memang Kim Plus nantinya ada PKS, PKB dan juga Nasdem yang juga bergabung bersama Kim di Pilkada Jakarta. Kita akan bahas hal ini dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Bang Ciko Hakim, politikus PDI Perjuangan. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi semua. Kemudian juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Chief Egi, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Free Palestine. Free Palestine. Ini kok senyum-senyum aja ya, padahal 9 enggak jam 9.30 di reshuffle ini. Iya. Hari Senin banget, hari Senin. Enggak apa-apa, harus tetap cerah, ceria begitu ya. Harus tetap cerah, Tapi ceria. kan Nggak, saya mau nanya setiap dulu. partai punya karakternya masing-masing. Nah, itu aja. Hari Senin banget. Bagi Marketingnya top ya. partai Marketingnya pelopor top tuh ya. senang dicoba-coba ya kan. Partai pelopor tuh senang kalau Saya diganti-ganti. senang melihat orang tegar. Tegar, oke. Dan senang lihat orang lain bahagia. Selamat juga ya yang nanti jadi macam-macam ya. Tapi kita temanya bukan itu, Bang. Bukan. Ini. Belum ya? Belum. Itu 9.30, Bang. Saya pikir temanya reshuffle. Baik, kita juga akan menyapa sudah ada Bang Ahmad Riza Patria, politikus Gerindra. Selamat pagi, Bang Riza. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Riza. Waalaikumsalam. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya. Mas Ciko. Sehat ya, bakal calon wali kota Tangsel, sehat ya. Selamat pagi Bapak Wali Kota Tangsel. Alhamdulillah, Bang Riza. Ini kan sejumlah mungkin partai politik ataupun Kim ini sudah memberikan sinyal positif. Nanti katanya deklarasinya RK Suswono begitu ya. Apa memang benar RKS-nya ini Suswono dan kenapa akhirnya dari sejumlah nama yang muncul ke publik Suswono yang dipilih? Ya, jadi seperti yang sudah disampaikan di beberapa media, Pak Dasko menyampaikan memang yang akan dideklarasikan insya Allah nanti RK Suswono ya. Jadi tentu Kim memberikan pertimbangan-pertimbangan siapa kira-kira yang dirasa baik untuk mendampingi RK ya. Di antara pertimbangannya adalah memang partai PKS ini kan partai yang menang di Jakarta dan partai yang kita berikan apresiasi lah begitu kepada partai PKS yang juga bergabung dengan Kim Plus sebagai partai pemenang DKI. Saya kira punya kesempatan yang sama, bahkan kesempatan yang lebih ya dibandingkan partai yang lain ada di Jakarta. Saya kira tidak ada pertimbangan lain, saya kira itu salah satu pertimbangan yang penting. Kami memberi kesempatan pada partai PKS sebagai partai pemenang di DKI Jakarta. Bang Riza, ini kayaknya juga sapu bersih ya, Bang Riza ya. Tadi kami memutar pernyataan dari Sekjen PKB juga, begitu. Lalu juga ya PKS tadi Anda sudah mengatakan bergabung juga, begitu. Sapu bersih nih kayaknya ya, minus PDI Perjuangan. Ya, jadi seperti yang sering kami sampaikan bahwa setiap partai ingin kader-kader terbaiknya tampil dalam berbagai kontestasi pilkada maupun pilpres. Yang kedua, setiap partai politik dalam kontestasi pilkada ingin menjadi bagian yang menang ya, sekalipun mungkin belum bisa menghadirkan kader
terbaiknya karena hanya ada satu pasangan calon dalam satu koalisi, tapi partai-partai yang bergabung di koalisi ingin menjadi bagian yang menang. Dan itu menjadi pertimbangan saya kira bagi partai-partai yang bergabung dalam koalisi Ridwan Kamil ya, jadi dalam KIM. Di samping mungkin pertimbangan lainnya saya kira belakangan kita juga mendengarkan bersama partai-partai di luar KIM telah juga bergabung dengan pemerintah ya. Di antaranya kita lihat di media Partai Nasdem, kemudian Partai PKB dan Partai PKS ya. Nah, itu juga akhirnya mereka juga dengan berbagai pertimbangan mereka juga memberikan dukungan kepada KIM di beberapa daerah termasuk di DKI Jakarta. Baik. Saya kira hal ini menjadi penting, nanti Mas Ege lah sebagai pengamat yang bisa menjelaskan secara detail ya. Karena itu hak daripada partai-partai untuk memberikan dukungan dan memberikan kewenangannya, kedaulatan partai. Kami tidak mengintervensi semua hak daripada partai-partai untuk memberikan dukungan. Baik. Dari Pilkada Jakarta ini Kim Plus ya, ada PKB yang sempat juga diberikan kode mungkin untuk bisa berdampingan dengan PDIP di Pilkada Jakarta, ternyata memutuskan untuk bersama Kim Plus. PDIP, saya ingat Bang Jiko mengatakan bukan PDIP yang ditinggal, rakyat yang ditinggal nih Bang. Ini gimana tanggapannya melihat deklarasi akan dilakukan malam nanti? Ya kalau bicara soal ditinggal kan selalu narasinya begitu. Orang ditinggal itu kalau orang itu sejak awal pengen diajak, ya kan. Tapi kan PD Perjuangan nggak begitu. Kita terkait dengan Pilkada di DKI Jakarta itu kita memang pelan-pelan mencermati, mendalami, kita lihat dinamikanya. Dan kita nggak salah ternyata. Kalau kita mengambil keputusan di awal begitu semangat dan kita mengusung calon A gitu ya, ya kan lebih nggak enak lagi ya kan. Tahu-tahu tiba-tiba nggak jadi calon. Nah ini kan yang terjadi terhadap Anies Baswedan misalnya kan itu kan suatu hal yang lebih nggak enak. Tapi pada prinsipnya gini, bagi PD Perjuangan ini nggak ada masalah, kita apresiasi, kita hargai. Tadi dikatakan dalam tanda kutip ya, political sovereignty, kedaulatan partai-partai itu kan, mereka akhirnya bisa mandiri dan berdaulat dalam tanda kutip untuk memilih salah satu paslon ya kan gitu ya. Tapi bagi kami, koalisi bersama rakyat itu kedengarannya memang klise ya. Tapi memang itulah yang paling utama. Karena rakyat juga bisa melihat sebenarnya bukan rakyat yang ditinggal. Harapan-harapan rakyat ditinggal. Harapan rakyat yang saya selalu ulangi tercermin dari hasil-hasil survei. Hasil survei DKI Jakarta, Bang Ege, itu kalau nggak nomor 1 Anies, Ahok atau sebaliknya adalah salah satu. Dan kemudian Bung Ridwan Kamil berada di posisi ketiga dan terpaut jauh, bukan yang mepet ke nomor 1, nomor 3. Artinya kalau kita bicara survei itu kan potret keinginan masyarakat, potret harapan masyarakat. Kami tidak mengatakan bahwa Ridwan Kamil tidak punya kompetensi atau Ridwan Kamil tidak punya rekam jejak yang baik. Tapi kan masyarakat Jakarta mungkin lebih nyaman dengan tokoh-tokoh yang pernah memimpin daerahnya. Dan ini juga terlihat dari survei tingkat kepuasan publiknya gitu. Jadi ini yang kami sayangkan. Sebenarnya idealnya kan kalau boleh sebenarnya Anies lawan Ahok lawan RK gitu. Wah ini kan luar biasa, buat demokrasi kita luar biasa, untuk masyarakat itu luar biasa. Yang diuntungkan siapa? Ya rakyat Jakarta. Yang diuntungkan siapa? Ya DKI Jakarta. Karena begitu banyak problematika di Jakarta, begitu heterogen masyarakatnya, begitu besar tantangannya ke depan. Ini kalau bisa saluran aspirasinya tuh ada agak luas gitu ya. Ketiga tokoh yang punya gagasan-gagasan masing-masing yang unik. Mereka itu bukan copy paste satu sama lain loh. Mereka unik sekali. Dan keunikan mereka tapi dihargai oleh publik yang pernah dipimpin oleh mereka. Karena tingkat kepuasan publik ketiganya termasuk RK di Jawa Barat itu sangat tinggi. Jadi itu aja. Tapi kita lihat nanti kembali lagi. Ini tanggal 27, 28, 29 itu masih lama. Iya. Kalau dalam politik kan kita lihat mungkin ada kejutan, mungkin kemungkinannya kecil kalau ada kejutannya. Sering terjadi kalau bicara soal akhirnya siapa, apakah betul akan mendaftarkan, apakah betul akhirnya happy salah satu partai yang dijanjikan untuk mendapatkan calon wakil itu betul terrealisasi. Kita lihatlah deklarasinya. Anda masih menyaksikan kayaknya. Dalam politik kita pantas untuk menyaksikan, ya kan? Tapi kalau makin banyak munas-munas ini, makin cepat munas-munasnya. Pekan ini tuh banyak loh munas. Makin mantap ini. Oh gitu. Iya.
Atau kalau nggak mau munas dimunaskan. Gitu. Kalau nggak mau munas dimunaskan. Makin mantap maksudnya. Enggak lah. Jadi pada prinsipnya itulah. Kita kalau ditanya PDI Suka Perjuangan mancing-mancing kemana, nih. ya akhirnya nanti bagaimana sikap partai kan akan ditentukan oleh DPP dan Ibu Ketua Umum. Tapi probabilitas masih ada kembali berubah lagi, lagi ntar malam tuh kayaknya ya mungkin ya. Ya kita lihat aja. Atau ntar malam mungkin Kita jadi, lihat. tapi menjelang 28 itu. Bisa Berubah lagi. jadi, Oke, ya. ya Nanti kan. Bang Ege lah. Atau jangan-jangan esnya sang pisang kan gitu bukan Suswono. Itu ada yang nyebut loh, gitu. Itu ada yang nyebut loh. Oke lah, nanti Bang Ege ini kayaknya udah gak sabar pengen. Kenapa S-nya masih bisa yang lain? Sang pisang. Enggak coba pakai. Analisa Anda seperti apa? Usai jeda. Kita akan kembali pemirsa saat lagi. Tulisan sih ya.